jajaran dan direksi PT Citra Ceria Usaha Khalifah, yang terhormat Direktur PT Citra Ceria Usaha Khalifah Bapak Rustam Sumarna, yang terhormat guru kita tercinta Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA, yang terhormat Bunda kita, Bunda Empet, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu peserta kajian online Ramadan Bait Al-Hikmah Khalifah Tour, serta seluruh tim Khalifah Tour yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, pada kesempatan kedua ini Allah mempertemukan kita kembali dalam kajian online Bait Al-Hikmah Khalifah Tour, yang mana kali ini pembicaranya yaitu guru kita tercinta Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA. Nah, kemudian untuk tema kali ini yaitu Ramadan tiba saatnya membangun rumah di surga. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Bunda Empet untuk bisa memberikan sambutan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi di bulan yang sangat indah, di bulan Ramadan, untuk kita menimba ilmu-ilmu yang indah bekal kita pulang nanti di kampung akhirat. Kepada para jemaah Khalifah yang hari ini sudah siap untuk mendengarkan kajian-kajian, mudah-mudahan kesempatan menerima pelajaran ini menjadikan jihad fisabilillah di hadapan Allah, karena orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Semoga lancar ibadah saumnya, lancar kita menimba ilmunya, lancar bersedekah dan berinfak di bulan Ramadannya, serta mudah-mudahan bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan dan ibadah haji diberi kemudahan, kesehatan, dan kelancaran oleh Allah. Kita hanya bergantunglah pada Allah, insya Allah Allah lah yang akan menolong kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda untuk sambutannya. Kemudian Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah kita, Ustadzuna Al-Karim, Dr. Andes Haji Wijayanto MA, yang insya Allah akan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adian. Ya Pak Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ala kulli hal, khair, baik semuanya. Nah, insya Allah sehat-sehat terus Ustadz. Amin, amin, amin. Itu kesehatan itu sesuatu yang kita minta diajarkan Rasul setiap hari. Jadi salul afiyah ba'dal yakin. Kamu harus minta sehat, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan segalanya. Kesehatan bukan satu-satunya, tetapi semuanya itu akan bisa dilakukan kalau kita sehat. Jadi sehat bukan segalanya, tapi segalanya bisa dilakukan kalau kita sehat. Makanya setiap hari tolong, please deh, semua orang, semua kita harus minta sehat. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Yang kedua apa? Wa'afiyatan fil jasad. Karena ternyata orang kalau nggak sehat, nggak bisa melakukan ibadah dengan sempurna. Untuk di usia 40 tahun ke bawah, kesehatan itu gratis. Artinya dia mau ngapain, makan ini, makan itu, Mas. Tapi di usia 40 tahun ke atas itu diusahakan. Jadi pola makannya, pola tidur, pola semuanya. Ini kok malah jadi isian ini? Belum. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sudah hadir juga di antara kita semua Komisaris Khalifah Tour Bapak Sony Devano. Assalamualaikum Bapak Sony. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Sony? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk kepada acara inti kita, yaitu kajian online Ramadan Bait Al-Hikmah Khalifah Tour dengan judul Ramadan Tiba Saatnya Raih Rumah di Surga, yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, Al-Ustadz Wijayanto MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya cek apakah suara cukup termonitor dengan baik. Cek tes asam urat, gula darah. Jelas. Oke, bagus. Mau cek yang kedua, cek saldo tabungan gimana? Cek saldo tabungan kita masih oke, THR. Oke, suara saya gimana? Bagus sekali Pak Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmatuhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, saya takdimi, saya doakan mudah-mudahan senantiasa sehat, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, ada Jempet, ada Pak Sony, ada Bapak Rustam, seluruhnya pokoknya yang hadir, dan mudah-mudahan seluruh jamaah bisa memaksimalkan Ramadan untuk mendapatkan doa Rasulullah, di mana Rasulullah betul-betul menghargai Ramadan ini dengan satu bulan yang kemuliaan, bulan penuh berkah, bulan dengan Masya Allah, dengan segalanya, di mana Sayyidul Ayam Yaumul Jum'ah wa Sayyidul Syuhur Syahrul Ramadan. Puncaknya hari dan hari yang paling utama adalah hari Jum'ah. Dan puncaknya bulan itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kata Dr. Ahmad Asyahdi mengatakan bahwa kalau Nabi Yakub itu punya 12 anak, anak yang paling istimewa dan paling disebut di dalam Al-Quran agak detail adalah Nabi Yusuf. Maka Ramadan ini adalah Nabi Yusuf bagi 12 saudaranya. Artinya kalau bulan itu ada 12, maka yang paling istimewa adalah Yusuf. Nanti kisah Yusuf itu detail sekali. Dari mulai dibuang sampai menjadikan dia menjadi penguasa, menjadi orang yang diangkat derajatnya di Mesir. Dan Rasulullah saja tidak diceritakan secara detail dibanding dengan Nabi Yusuf. Artinya apa? Nabi Yusuf ini diantaranya nanti Teh Dian tolong dicatat baik-baik, karena ini ternyata banyak dari jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah, jamaah daringiyah ini banyak yang ibu-ibu. Nah, salah satunya Nabi Yusuf itu dia memaafkan dan melupakan. Nah ini mohon maaf, karena di antara keberkahan Ramadan dan kehebatan Ramadan itu, kalau kita dimaafkan oleh Allah dan dilupakan semua kesalahan kita. Untuk ibu-ibu, kenapa? Ibu-ibu itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu sulit move on. Wanita itu ahli sejarah. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita, karena wanita itu dia kuat menyimpan memori. Mohon maaf, baru pertama apa? 2010 gitu, 2016 gitu, 2011, isi WA-nya, dia ingat sampai hari kiamat. Makanya janda itu lebih sulit move on. Janda itu lebih sulit untuk nikah lagi dibanding duda. Kalau nanti Teh Dian, mohon maaf, Teh Dian kalau yang meninggal itu suami, maka istri setia. 4 bulan masa idah, 4 tahun menjanda seumur hidup. Di Garmanah ada yang padahal semuanya ada, tapi nggak nikah-nikah lagi. Kenapa? Karena memang tidak semudah laki-laki. Coba kalau yang mati itu Teh Dian, suami Teh Dian nanti 2 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, kok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ada seorang suami yang istrinya meninggal itu bukan langsung disolatkan kok, dilangkai. Lalu kenapa? Karena saya boleh kawin lagi, tapi syaratnya langkai dulu mayatku. Nah, artinya apa? Luar biasa kalau Ramadan ini maksimal, maka mohon maaf saya ingatkan kembali
betapa banyak orang yang melewati Ramadan, tetapi dia sia-sia di dalam Ramadannya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Karena itu termasuk yang diaminkan oleh Rasulullah dari doa malaikat. Amin, amin, amin. Kenapa? Kenapa? Karena ada orang yang melewati Ramadan, tetapi dia tidak dapatkan ampunan, tidak dimaafkan, dan tidak dilupakan kesalahannya oleh Allah. Nah, maka itulah kehebatan Yusuf di antara kehebatan yang lain. Nanti dalam kitab Jawabul Kafi ada 14 ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang kehebatannya. Nabi Yusuf itu jago di dalam mempertahankan kesabaran untuk tidak berbuat maksiat. Nah, nanti ada 14, ini strategi marketing biar nanti Dea bisa menghubungi saya lagi kaitannya dengan bagaimana memperkuat ketakwaan dari menghindari kemaksiatan. Nah, Nabi Yusuf itu masih muda, Zulaikha itu cantik. Kalau Zulaikha kayak Teh Dian masih nggak mau, masih oke lah. Itu cantik, molek, bainol, simok, seksi. Nah, mohon maaf, Nabi Yusuf juga masih muda. Kalau Yusuf sudah lansia, nggak mau, wajar. Nah, nanti di kesempatan lain akan kembali kepada tema. Artinya apa? Ramadan ini sia-sia kalau kita tidak mengilmui. Menuntut ilmu itu penting sekali karena al-ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guidance-nya amal. Rata-rata kegagalan Ramadan ketika dia tidak mengilmui tentang Ramadan itu. Kenapa? Karena memang menuntut ilmu yang seperti kita lakukan ini disetarakan dengan jihad, disetarakan dengan perang. Padahal yang namanya jihad itu perlu harta, tenaga, fisik dengan spiritual yang luar biasa. Tapi kalah dengan orang yang menuntut sama dengan orang yang menuntut ilmu. Dulu Teh Dian Madinah itu sempat mau diserang musuh. Karena yang musuh itu adalah koalisi, gabungan dari orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang munafik, maka seluruh orang Madinah itu panik, semuanya keluar untuk bela negara. Di saat dia keluar ini, semua umat ini, semua orang Madinah sudah keluar menuju Uhud, tiba-tiba datang diturunkan surat At-Taubah ayat 122 yang isinya melarang semua orang pergi berperang. Harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Coba dibaca dulu surat At-Taubah ayat 122. Ya, harus siap kalau sama kajian sama saya harus bawa Quran dan terjemah. Ini sebelum saya bicara tentang al-jannatu dunal jannah. Bagaimana kita membuat surga sebelum masuk surga. Karena surga akan kita masuki yang sebenarnya kalau surga dunia kita bangun. Ya. At-Taubah. Saya bacakan Ustaz, surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah walaula nafara min firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. At-Taubah ayat 122. Terjemahannya kan tidak semuanya paham terjemahannya. Ayo. Baik. Yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, ayat ini punya 5 faedah utama, tapi mau saya detailkan 2 saja. 1, waktu itu semuanya pergi perang dilarang. Harus ada sebagian yang menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa ternyata orang yang perang berserikat pahala atau sama pahalanya dengan orang yang menuntut ilmu. Karena memang tidak semuanya harus pergi perang. Yang kedua, ini pesan moral. Pesan moralnya, orang kalau menuntut ilmu ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi yang menuntut ilmu tadi harus memberitahu kepada orang yang pulang perang atau orang yang masih tinggal. Maka khairukum man ta'allama Quran wa 'allamah, itu ada
pemahaman yang tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau Teh Dian sekarang belajar, besok harus mengajar. Maka tahun depan khalifah kalau cari ustadz tidak perlu susah-susah. Karena semua yang ikut kajian pada pagi hari ini semuanya akan jadi ustadz dan ustadzah. Jadi nanti akan ada ustadzah Dia, ada Ustadz Sony, ada Ustadzah Indah Nurmaningsih, ada Ustadz Mo, ada semuanya jadi ustadz-ustadzah. Ada Ustadz Dia. Karena kita harus niatul amal wa tabligh. Setelah punya ilmu diamalkan dan disampaikan minimal kepada anak istri kita. Dan yang kedua, yang diwajibkan itu apa? Ada ilmu-ilmunya Rasulullah, yaitu ilmu-ilmu keagamaan. Kenapa? Karena itu jadi fardu ain. Kalau kita nggak tahu komputer, nggak tahu kimia, nggak tahu fisika, nggak tahu akuntansi, biarkan yang tahu hanya Pak Sony, nggak masalah. Tidak semuanya harus paham tentang akuntansi. Nah, tapi ilmu tentang wudhu yang benar, tentang sholat yang benar, itu dari presiden sampai kiri di bawah jembatan, semuanya harus tahu. Jadi kembali pada ini. Saya ingin masuk tema, oke, biar nanti nggak terlalu melebar. Hari ini kita akan membahas tentang al-jannatu dunal jannah, yaitu bagaimana mensuasanakan surga sebelum kita masuk surga yang sesungguhnya. Ini berkaitan dengan 3 ayat utama. 3 ayat utama ini semuanya rata-rata hafal. Satu, tentang surat At-Tahrim ayat 6. Ini saya ingin membreakdown 1 ayat ini saja. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, semua orang beriman itu punya kewajiban untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Ingat, dirinya dan keluarganya. Berarti ada kepedulian. Tidak egois, tidak selfish. Artinya apa? Dia menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Karena orang yang terjaga dirinya dan keluarganya, itu nanti akan ada janji Allah. Janji yang pertama, dia kalau sudah tidak tersentuh api neraka, berarti dia akan dikumpulkan di surga. Dan kenapa harus bersama keluarga? Karena nanti orang kalau sudah meninggal, yang pertama kali ditanyakan adalah keluarga. Jadi kalau semuanya masuk surga, dia kalau masuk surga yang pertama ditanyakan adalah anggota keluarga. Baru nanti sahabat, orang-orang dekat. Maka pentingnya kita nanti membangun pertemanan, persahabatan. Ini kenapa di Khalifah mengadakan taklim-taklim ini untuk mengikat wasohibing karim. Supaya ada persahabatan sehingga nanti ada semacam syafaat karena kita akan dicari oleh saudara kita yang masuk surga. Sehingga nanti ada keberkahan dari persaudaraan ini. Mudah-mudahan persaudaraan kita adalah hubban lil iman. Karena nanti pertemanan itu ada 7. Ada hanya karena ta'arufan. Ta'arufan itu hanya karena kenal. Gitu. Nah, hanya karena ketemu di mana, punya nomor handphonenya, punya kontak. Ada yang nanti ada karena amalan, karena pekerjaan, karena sama-sama perdami. Ya, sama-sama dokter mata. Dokter Andika itu punya teman namanya hanya karena amal. Ada juga hanya karena tarihan. Punya latar belakang yang sama, dulu sama-sama dari Tasik, sama-sama dari mana, Sukabumi, sama-sama dari Garut, atau sama-sama SD-nya sama, SM-nya sama. Atau hanya karena hobi. Nah, maka mudah-mudahan persahabatan kita dunia sampai akhirat karena keimanan. Karena kita bertemu dalam travel khalifah ini betul-betul karena iman. Kita bertemu dan berpisah karena umroh dan haji. Maka pertemanan kita tidak tendensius. Insya Allah persahabatannya Dian bukan karena ingin dapat fasilitas dari saya, atau bukan saya juga kepada Dian berteman bukan karena saya punya tendensi untuk apapun. Saya kenal dengan Dokter Andika bukan berarti nanti kalau periksa mata biar gratis. Ngapain? Keponakan saya juga dokter mata, kakak saya juga punya rumah sakit mata. Nah, tapi dari sisi ini bagaimana ini karena keimanan. Karena nanti 7 perlindungan di hari kiamat yang tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, maka itu orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Insya Allah semua yang ikut pada jamaah Zoomiyah, jamaah webinaria ini hanya karena Allah.
Jadi betul-betul saya dipersaudarakan, di sini ada siapapun, Monik, ada siapapun, itu adalah karena persaudaraan Allah. Artinya apa? Kita tidak tendensius. Kembali, bagaimana orang yang nanti dipertemukan oleh Allah di surga, yaitu orang bersama keluarganya dan sahabat dekatnya. Ini dalam rangka cita-cita bersama surga yang kita inginkan. Sekarang dibaca surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatun Aden yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim. Tidak hanya min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini yang paling penting. Ini saya ingin membreakdown bagaimana kita bisa reuni di surga. Orang-orang yang bertemu di dunia tapi juga reuni di surga bersama siapa? Keluarga. Inilah yang kita maksud. Bagaimana kita membangun, ujung-ujungnya nanti saya akan ini step pertama dulu. Ini kita breakdown pertama dulu tentang fungsi rumah. Karena nanti ada beberapa yang berkaitan dengan yang membangun kita bisa punya coupling di surga. Jadi membuat coupling di surga ini ada beberapa hal. Untuk kesempatan ini, karena ini puasa, satu, nggak ada minum, nggak ada kopi, nggak ada teh, maka saya akan membatasi tentang fungsi rumah. Rumah orang Islam harus mengsurgakan. Sehingga nanti dibaca surat Ar-Ra'd ayat 23. Nanti dia juga aktif, saling nyari siapa yang cepat duluan. Minimal terjemahan. Ya. Bacakan Ustadz Ya. Ar-Ra'd ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yang artinya yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ayat ini punya dua learning point. Pertama, dari ayat ini menunjukkan bahwa yang mengikat kita nanti bisa bersama di surga, itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi nanti ada keluarga yang nggak bisa kumpul kalau dia tidak soleh. Nanti soleh ada pengertiannya tersendiri. Soleh itu bukan sekedar amal baik. Karena amal itu ada ihsan, ada ma'ruf, ada amalan-amalan yang hanya sekedar baik. Tetapi yang dituntut bukan sekedar baik, tapi soleh. Amal solihat itu, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang dituntut adalah amal solihat. Amal solihat itu, satu, dia harus ikhlas karena Allah. Dua, atas dasar iman. Karena orang kalau kafir, amal baik tidak dihitung amal soleh. Jadi orang kafir itu kalau nyumbang masjid 2 miliar, dia hanya dapat pahala di dunia, tapi nggak dapat di akhirat. Maka amalnya bukan amal soleh. Jadi amal soleh itu karena keimanan, dua karena keikhlasan. Ikhlas, iman, itu menjadi hal sangat penting. Niatnya harus benar, maka orang kafir amalnya selamanya tidak soleh karena tidak niat untuk Allah. Niatnya hanya untuk NPWP, nomor piro, wani piro, tahun 2024 nanti. Nanti nyumbang, tapi ada nomor dapil berapa, dan juga partainya apa. Yang ketiga, disebut solihat itu ada kontinuitas. Maka jamak. Kalau ada orang tahajud hanya setahun sekali, itu belum solihat. Ada orang sedekah hanya tiap lebaran saja, itu belum solihat. Harus menjadi habit. Semakin dia menjadi pembiasaan yang rutin, maka rutinnya itu rutin yang berkala, bukan yang tahunan. Tapi anytime, kapan ada kesempatan. Fisarro'i wadarro. Jadi kalau orang sedekah, nunggu hanya setiap lebaran, kasih angpau setiap tahun baru, itu belum solihat. Karena dia hanya sesekali. Ini harus jadi habit. Harus menjadi takwid, dalam bahasa agama takwid itu kebiasaan berbuat baik. Nah, jadi solihat itu artinya jamak. Solihat itu kalau soleh itu biasa, kalau solihat itu dia harus jamak berulang-ulang. Jadi kebiasaan. Nah, maka nanti jangan sampai teman-teman khalifah ini jadi Ramadhaniun. Ramadhaniun ini orang beramal baik hanya di bulan Ramadan. Kita harus jadi Robbaniyun.
Sekarang ini banyak orang memakmurkan masjid hanya Ramadan saja. Di luar itu langsung billahi taufik wal hidayah. Orang pakai kerudung di TV-TV hanya pas Ramadan. Nah, pas Ramadan pakai kerudung sampai karena ada suasana sampai orang agama lain pun pakai kerudung karena main sinetron jadi host di acara Ramadan. Maka itu namanya Ramadhaniun. Disebut sholihat kalau dia Robbaniun. Jadi pakai jilbabnya, sedekahnya, sholat malamnya tidak hanya di bulan Ramadan. Baca Qur'annya tidak hanya di bulan Ramadan. Supaya dia sholihat. Yang keempat, sholihat itu disebut soleh itu kalau tepat waktu, cara, dan profesinya. Kalau ada Pak Soni tiap hari nyapu jalan, itu baik, tetapi tidak soleh. Karena tugasnya Pak Soni, tugasnya Dr. Andika, itu bukan nyapu di jalan. Nyapu jalan sesekali boleh. Tugasnya apa? Tugasnya bagaimana dia harus jadi akuntan yang baik, dia harus jadi dokter mata yang baik. Artinya apa? Kalau ada seorang menteri tiap hari nyapu jalan, itu nggak pas ngapain. Menteri masuk gorong-gorong. Kalau sesekali untuk pencitraan, monggo saja. Tapi jangan sampai hari-hari waktunya habis untuk itu. Dia ini tiap hari masak di rumah. Itu juga baik, tetapi tidak sholihat. Karena tugas dia adalah mencari yang dimasak. Nah, jadi biar yang masak itu asisten rumah tangga saja. Yang penting yang dimasak itu variatif. Jangan 5K terus, karena kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap terus. Mosok terus menunya stereo, sego setengah, tempe separuh terus. Nah, itu berarti kesalahan. Jadi tugasnya Monik, tugasnya Pak Andika, tugasnya Dian, itu bukan harus tepat pada posisinya. Profesinya proporsional profesi. Itu kholikat. Nanti di kesempatan lain. Semuanya saya bikin gantung-gantung biar nanti ada kelanjutannya. Itu. Biar Pak Andika ngontak saya lagi. Karena sudah jelang puasa ini nggak pernah ngontak lagi. Padahal dulu kajiannya rutin. Ini. Nggak tahu apa sudah di blacklist, sudah diganti lain. Ya. Nah, jadi inilah tugas kita. Dan yang kedua, oke. Dari surat Ar-Ra'd ayat 23 dikumpulkan bagi orang yang soleh kepada siapa? Seluruh keturunannya. Dari mulai neneknya, bapaknya, anaknya, pasangannya. Kalau di bahasa Jawa itu kumpul dari mana anak, dari mulai bapak, ibu, simbah, mbah buyut, mbah cangga, mbah waring, udeg-udeg, tebak kosok, gantung siwur, sak nenek moyangnya besok. Jadi memang indah sekali nanti kalau bertemu dengan keluarga. Dimanapun nanti ada fitrah, orang bertemu dengan keluarganya itu senang. Nanti Anda misalnya ya, tiba-tiba Anda pergi ke Eropa, tiba-tiba ketemu adiknya, kakaknya, atau iparnya, itu kepuasannya luar biasa dengan dibanding orang yang baru kenal. Artinya kenal tapi pernah umroh bareng dengan keluarga, itu beda. Maka kepuasan besok kalau kumpul dengan keluarga. Meskipun ada juga jamaahnya Dr. Andika itu tanyanya besok bertemu dengan suami. Waduh, kalau saya bertemu dengan suami, wah celaka di dunia aja saya bosen, kok nanti ketemu dengan suami lagi. Itu istrinya dia, ya itu. Mosok di dunia aja ini. Jangan, karena nanti Monik nanti mohon maaf Ramsi yang besok beda dengan Ramsi yang sekarang. Nah, kalau bertemunya dengan sama yang di dunia udah bosen itu. Sekarang aja sudah tidur bareng aja di sana, tidur luar sana, batuk mulu, masa luar biasa. Apalagi sudah pilih meluk guling daripada, apalagi udah punya cucu-cucu ini. Itu mending sama cucunya daripada pasangannya. Bersama pasangan di sini nanti dalam suasana yang berbeda. Jadi ayat ini bicara tentang bagaimana dia akan kumpul di surga, tapi syaratnya juga anak soleh dan kumpulnya dengan orang. Syaratnya adalah dia kesolehan. Yang ketiga, dia dengan orang-orang terdekat. Bahkan satu ayat lagi sebelum saya breakdown itu nanti di dalam surat At-Tur ayat 21. Kenapa keluarga? Nah, karena saya akan bahas tentang fungsi rumah. Ya, kenapa keluarga? At-Tur ayat 21. Kenapa? Karena waladina amanu wa tabi'atum, orang-orang yang beriman. Kemudian dia mengikuti. Dia itu mohon maaf, dia beriman, kemudian dia bersama-sama dengan anak cucu mereka yang mengikuti keimanannya itu, maka ayo dibacakan dia. Biar gantian. Boleh Ustadz ya, saya langsung bacakan artinya. At-Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman
dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, tolong dicatat baik-baik bahwa orang reuni di surga itu nanti mendapat fasilitas dari keluarga. Disambungkan di situ, disambungkan dengan anak cucu itu artinya nanti dapat fadilah, dapat bukan syafaat ya, dapat satu keuntungan karena punya anak turun yang soleh. Misalnya gini, misalnya kalau dia ini punya anak hafalan Qur'annya lebih bagus, amalannya lebih bagus, maka otomatis surganya di atas. Anak kita ini rata-rata hafalannya lebih banyak hafalan Qur'annya daripada ibunya. Anaknya 3 juz, tapi Dian berapa juz ya? 3 juz apa saja? Juz nangka, juz durian. Maka nanti Dian, anakmu karena yang di atas, Monik, anakmu hafalannya lebih banyak daripada ibunya, maka mamahnya nanti akan disambungkan berarti diangkat derajatnya. Jadi surganya diangkat oleh anak-anak kita yang diajar. Maka pentingnya mendidik anak-anak yang paham Quran. Pentingnya mendidik anak-anak yang soleh. Karena nanti Pak Dodo, mohon maaf Pak Andika, semuanya, Pak Tovan, tolong, itu semuanya nanti juga akan diuntungkan karena punya anak. Bu Rita, mohon maaf, Raja Salman, nanti kalau anaknya Salman itu, Rita, Wina, itu semuanya, kalau nanti anak kita lebih soleh daripada kita, otomatis surganya di atas, maka kita diuntungkan. Jadi nanti Bu Yati Trianingsih akan mendapat surga ditinggikan derajatnya karena cucunya, karena anaknya. Inilah ini. Termasuk Mama Lia. Saya Lia jangan pakai Mama, jadi nggak enak. Bu Lia, kalau Mama jadi Mama Lia, jadi binatang menyusui. Lia Nur Latifah, Bu Lia nanti akan diangkat derajatnya di atas surga. Loh, saya ini amal saya cuma sedikit, kok surga saya tinggi? Karena cucumu, karena anakmu, karena cicitmu, itu amaliyahnya luar biasa. Inilah yang kita harapkan. Dan itu tidak muncul kalau kita tidak bangun dari rumah. Maka masuk materi agak detail lagi. Nah, ini nanti di lain kesempatan lagi tentang bagaimana dzurriyyah, anak cucu mengangkat derajat dari nenek, bapak, ibunya. Ini pentingnya pendidikan anak, jangan sampai meninggalkan dzurriyyatan di'afan. Anak-anak yang lemah dalam agama. Lemah dalam, nanti dalam surat Nisa ayat 9 ada 4 tugas orang tua supaya anak, nanti kita bahas di belakang. Jadi anak itu tidak boleh lemah dalam agama. Ini yang pertama. Boleh anak itu tidak terlalu pintar dalam matematika, biologi, tapi harus soleh. Doa kita itu hanya satu, Robbi habli minas solihin. Anak kita tidak dituntut anak kita itu mahir segalanya. Anak kita harus tahu matematika, biologi, kimia, enggak. Yang penting dia soleh. Syukur dia pintar, syukur dia kaya. Yang penting soleh itu. Yaitu bagaimana tuntutan Allah kepada orang tua mendidik anak soleh. Sehingga sekali lagi ini akan muncul kalau rumah kita bukan sekedar baitun, tapi sakanun. Sering orang punya rumah hanya sekedar baitun, hanya sebuah bangunan. Maka kita tidak boleh menjadikan rumah kita hanya sekedar rumah, hanya sekedar house, tapi harus jadi home. Sebelum saya lanjut, tolong biar ada interaksi, karena ini nggak ada minum, nggak ada teh, nggak ada kopi. Dian, tolong saya nanya, Teh Dian, apa sih bedanya home sama house? Tahu nggak bedanya house sama home? Kalau dalam bahasa agama ada baitun, ada sakanun. Bedanya apa? House sama home. Ayo, ada yang beda? Dia? Bedanya. Ya. Bedanya apa? Kalau house itu rumah, kalau home apa? Rumah juga. Home berarti pulang ke rumah. Ada house. Apa bedanya dia? Pak Mo atau siapa dulu? Biar enak.
Kalau Apa host, bedanya host dengan home? host bangunannya Ustadz ya, Ya, betul. Nah, terus host bangunannya kalau home itu adalah perasaannya atau apa ya istilahnya? institusinya. Institusinya. Ya, lembaganya. Itu relasi sosialnya. Nah, maka tidak boleh rumah kita, catat baik-baik, catat baik-baik. Rumah itu bukan sekedar rest area. Kalau itu hanya host, maka rumah hanya tempat untuk istirahat. Rumah bukan restoran. Jangan sampai rumah yang mensurgakan itu bukan yang restoran. Jadi hanya numpang makan. Kalau gitu nggak usah bikin rumah. Malah lebih restorannya variatif. Mau di alas daun, mau di manapun yang enak-enak. Walaupun Khalifah jarang ngajak saya ke sana. Itu. Nah, jadi kalau cuman seperti itu jadi. Maka rumah bukan sekedar rest area. Rumah bukan restoran. Bahkan rumah bukan sekedar hotel. Sehingga nanti rumah itu punya institusi. Makanya sebelum saya lanjut, Dian, tolong saya dilakukan dulu. Rumah itu yang dia punya nilai-nilai homey. Makanya ada lagunya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Nah, saya nggak mau melanjutkan karena suara saya itu sumbang. Saya itu suka menyumbangkan lagu. Lagu apa saja kalau yang nyanyikan saya jadi sumbang. Maksud saya menyumbangkan lagu. Monik, gimana? Tolong dilantunkan supaya saya terjemahkan nanti. Ya, lebih baik di sini. Ayo. Rumah kita sendiri. Segala, yuk. Ayo. Nggak apa Ustaz. Segala apa? Nikmat dan anugerah, yuk. Semuanya ada di sini. Artinya apa? Rumah adalah tempat di mana dia ada lembaga yang di situ ada nilai-nilai etika, di situ ada nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Disitulah nanti ada hubungan emosional. Itu rumah. Kalau di halte, kita di restoran, itu nggak ada hubungan emosional satu dengan yang lain. Di terminal, itu nggak ada hubungan sosial. Maka rumah dalam Islam, ini biar agak cepat, karena waktu saya cuma 1 jam ya. Ini pengantar aja 45 menit. Itu, ya. Belum ada dialognya juga. Oke. Ternyata cepat sekali waktu ini. Dan nggak ngerti, tahu-tahu Ramadan udah ke hari keberapa ini, udah Masya Allah. Ramadan ini karena dengan kesibukan itu ternyata cepat sekali. Baik, jadi sekali lagi kita harus membangun al-jannatu dunal jannah. Rumah bukan sekedar baitun. Rumah bukan sekedar itu, mohon maaf, bukan sekedar home, bukan sekedar host, tapi harus jadi home, menjadi sakanun. Maka kalau ada surga di dunia, maka rumah yang sakinah itu disebut dengan surga dunia. Kalau ada neraka di dunia, maka rumah yang berantakan itu disebut dengan nerakanya dunia. Maka baiti jannati. Untuk itu kita akan berhasil membangun rumah di surga kalau satu, ada 8 fungsi rumah yang harus kita wujudkan dalam rumah kita. Pertama, rumah kita harus jadi musola. 8 ini catat dulu supaya nanti kalau enggak selesai nanti Jembet bisa melanjutkan. Itu. Rumah harus jadi musola, tempat untuk ibadah. 2, rumah harus jadi madrasah. Rumah itu adalah sekolah. Sekolah apa? Sekolah tentang ilmu dan budaya. Ilmu agama dan budaya. Ketiga, rumah harus jadi maskanah, tempat untuk bersakinah. 4, rumah harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. Rongga perut, rongga kepala, dan rongga dada. Rongga perut ya nyaman secara fisik, rongga kepala dia ada keilmuan, ada satu pengetahuan, internalisasi nilai-nilai, tapi juga agak rongga dada. Rasa tenang, aman, nyaman. Berikutnya rumah harus jadi al-junnah. Rumah itu harus jadi benteng. Benteng apa? Benteng dari semua yang mencelakakan dunia sampai akhirat. Maka rumah harus bebas narkoba, rumah harus bebas perjudian, minuman keras. Berikutnya rumah harus jadi al-marham. Yang ke-6. Al-marham adalah tempat di mana kasih sayang bisa diaplikasikan. Maka aneh kalau ada KDRT. Terutama laki-laki, dengerin.
kata Nabi, sebaik-baik laki-laki yang paling baik untuk istrinya, karena laki-laki sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau istri orang curhat, Masya Allah, didengerin. Begitu istri sendiri curhat, asal jawab. Dari mana, Kang? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan, sudah. Nggak makan, mati. Ingat, nanti kalau ada istri curhat, dengerin baik-baik. Para suami, para suami, kalau ada istri curhat, nggak didengar, dia akan curhat kepada suami orang lain. Kepuasan wanita itu kalau bisa menangis di pelukan suami. Maka biarkan dia menangis sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya air matanya. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Karena wanita kalau nangis itu high cost. Teh Dian kalau nangis, mohon maaf, itu high cost karena air mata yang keluar merusak. Eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, pon, Nivea, Kisi Super Cream, semuanya jadi. Kalau dia yang nangis nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitnya sama semua. Yang ketujuh, keberapa nih? Nggak ngerti saya. Saya cuma improve. Keberapa? Saya ulang ya. Rumah Ketujuh, Ustaz, ketujuh ketujuh ya, sekarang. ketujuh. Rumah harus jadi al-markas. Apa itu al-markas? Tempat untuk produsen ulama-ulama. Tempat untuk bagaimana mencetak ahli-ahli agama dan menjadikan dai-dai, ulama-ulama. Jadi tempat untuk orang yang menyebarluaskan agama. Jadi di mana orang nanti tahu agama karena dari produksi dari rumah kita. Yang terakhir, rumah harus jadi al-maskur. Tempat mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Mari kita breakdown satu persatu. Pertama, rumah harus jadi musola. Rumah jadi musola artinya rumah harus punya fungsi ibadah. Utamanya fungsi untuk sholat dan rumah Quran. Sekarang dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Ayo dibaca surat Al-Ankabut ayat 45. Ini fungsi rumah yang pertama. Gagal kita punya rumah kalau rumah tidak menjadi musola. Ini bukan berarti rumah kita harus pakai bikin musola. Itu lebih bagus kalau ada tempat khusus untuk sholat, alat khusus untuk sholat. Maka tolong Dian, kalau anaknya putrinya 3, jangan mukenanya 2. Gantian sampai sininya hitam semuanya, apa yang pakai bapaknya juga jenggotan semua. Nah, jadi dia punya alat khusus untuk sholat. Baca surat Al-Ankabut ayat 45. Dibaca, yuk. Ini ya Ustaz ya. Surat Nah, Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Catat pertama kali, catat 4 learning point ya, 4 faedah dulu. Sebetulnya ada 10 tafsir mengenai ayat ini. Tapi saya sampaikan 4 dulu. 1, ayat ini berkenaan dengan pelaksanaan agama di rumah. Jadi ayat ini bicara tentang bagaimana rumah kita itu harus ada bacaan Quran. Harus ada sholat, ada zikir. Harus ada mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini ya, ini. Jadi rumah kita harus ada bacaan Quran. Kenapa kok baca Quran dulu baru sholat? Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sholat kalau kita tidak hafal Al-Quran. Sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Quran, yaitu utamanya Al-Fatihah. Maka ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1, membaca. Tapi kalau hanya membaca, dia tidak memahami, hanya dapat hadiah, nggak dapat hidayah. 2, dia harus memahami. 3,
dia harus menghafal. Karena kalau nggak hafal Quran, maka dia tidak bisa melakukan sholat. Ketiga, meyakini dan mengamalkan. Yang keempat. Yang kelima, harus menyebarluaskan. Niatul amal wa tabligh. Jadi rumah harus ada fungsi Quran. Nawiru buyutakum bi tilawatil Quran, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu itu dengan bacaan Quran. Teh Dian, lebih banyak orang menghiasi rumah dengan Quran apa drakor? Rumah-rumah orang Islam itu lebih banyak dihiasi dengan TV apa Al-Quran? Masya Allah. TV itu 24 jam, bukan dia nonton TV. TV nonton dia. Wong dia yang tidur, TV-nya masih nyala terus. Artinya luar biasa bagaimana membuat suasana Qurani. Dua, tegakkan sholat dalam rumah kita. Sebaik-baik sholat untuk laki-laki adalah di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Nah, ingat ya, jangan diputus. Sebaik-baik sholat bagi laki-laki adalah di rumahnya. Maka berikan hak. Ini fungsi musola. Jadi kalau anaknya Monik masuk rumah kok nggak salam, ini rumah apa ini? Nanti dikira apa-apa yang saya sebut kok Monik terus. Kalau anaknya Reza, mohon maaf, anaknya Pak Dodo, anaknya Wina, kalau nanti Teh Wina anaknya masuk rumah kok nggak pakai salam, sebut ini rumah apa kandang ayam? Rumah. Kalau rumah salam. Karena balik lagi, assalamualaikum. Maka di situ ada tempat untuk ibadah. Makan kok tangan kiri, ini rumah untuk musola, maka harus tangan kanan. Harus dengan doa, dengan duduk, itu namanya rumah menjadi musola, tempat di mana ibadah terjamin di situ. Ini fungsi pertama. Maka gagal rumah kita mengantarkan ke surga kalau tidak memfungsikan rumah menjadi musola. Maka pastikan mulai hari ini, Ramadan ini kita jadikan rumah kita menjadi rumah-rumah musola, rumah untuk beribadah kepada Allah, rumah ibadah. Rumah bukan sekedar untuk berteduh, biar enggak rumah dihiasin apapun ada, tapi Quran malah enggak ada. Ada orang kaya raya punya Rubicon, wah punya Harley, tasnya itu Hermes, Gucci, semuanya ada. Tapi Quran terjemahnya enggak ada. Teman-teman khalifah siapapun kalau ke Jogja ke rumah saya nggak punya Quran terjemah, langsung saya kasih gratis. Saya gratis. Siapapun orang yang datang ke tempat saya tanya punya Quran dan terjemah nggak? Saya kasih gratis siapapun. Cuman kalau ada jamaah khalifah kok ke Jogja nggak punya Quran terjemah itu terlalu. Udah naik mobil udah punya segala macam. Maka rumah harus tersedia Quran dan terjemah gitu. Ya, jadi sekali lagi rumah harus jadi fungsi untuk musola, yaitu tempat untuk ibadah. Maka 24 jam amaliyah di Ramadan, amaliyah di rumah adalah rumah. Di mana rumah ada untuk istighfar, rumah ada untuk zikir, rumah ada ajaran agama. Apa jaminannya? Rumah yang dipakai musola, jaminannya dia tidak akan tersentuh api neraka, dia tidak akan kena adab di dunia maupun di akhirat. Sekarang dibaca surat Al-Anfal ayat 33. Bagaimana kalau ajaran Rasulullah ada di rumah kita, maka rumah itu bebas dari azab. Yang nyari banyak biar yang ya lain kali itu agak diperbesar karena untuk C4 untuk itu nggak bisa membaca sekecil itu. Ya, kalau perlu Bacakan Ustadz surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Ya. Ada dua orang bebas dari azab. Pertama, kalau ada Rasulullah di rumahnya. Ada Rasulullah bukan berarti Rasulullah jasadnya kita ambil. Bukan. Yaitu ada ajaran Rasulullah yang kita terapkan di rumah kita. Karena kalau ada Rasulullah semuanya akan mengambil jasadnya Rasulullah, semua berebut ambil raudhah, yang cari tasrihnya aja susahnya luar biasa. Maka sekarang jual beli untuk ke itu.
Nah, aplikasi aja itu. Untuk aplikasi aja, mohon maaf, kadang-kadang sudah penuh sebelumnya. Jadi sekali lagi, yang disebut orang bebas dari azab api neraka, dunia dan akhirat bebas kalau di situ ada ajaran Rasulullah. Yang kedua, kalau banyak istighfar. Makanya pentingnya istighfar di bulan Ramadan ini. Rumah kita harus tempat-tempat untuk istighfar, tempat untuk mohon ampun kepada Allah. Syukur sa'atain, rok'atain, kotrotain. Jam 2 malam, 2 rakaat, 2 tetes air mata, 2 orang suami istri. 2 orang suami istri, jam 2 malam, 2 rakaat aja nggak apa-apa, 2 tetes air mata. Luar biasa. Rumah itu dipakai untuk banyak istighfar. Karena setan itu pernah putus asa karena proyeknya gagal. Begitu orang berbuat dosa banyak, tapi begitu sampai di rumah dia istighfar, maka semua diampuni. Maka sekarang setan menggodanya kepada teman-teman di Khalifah ini untuk malas untuk istighfar. Di rumah tapi nggak pernah istighfar, nggak pernah meminta ampun pada Allah. Banyak istighfar. Ini fungsi pertama dari rumah. Yang kedua, rumah harus jadi maskanah. Tapi waktunya habis ya. Maskanah di seri kedua, ketiga tahun depan ya. Itu. Ini juga dia menghubungi juga mendadak karena cari ustadz lain nggak Iya, bisa, Ustadz. akhirnya mendadak. Baru kemarin dihubungi. Ya. Nanti sakinah ada fungsi rumah kita. Sakinah itu ada 5 fungsi. Ya, sakinah 5 fungsi. Sudah saya batasi 2 dulu. Nanti yang madrasah, yang musola, yang maulud, yang maskur, al-junah lain kali. Ya. Pertama, rumah harus punya fungsi kenyamanan dan keamanan. Kenapa? Karena itu disebut dengan sakinah. Kata sakinah, sakanon itu punya 5. Dan kata sakanon itu 6 kali disebut dalam Al-Quran. Pertama, merujuk kepada bagaimana rumah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman. Maka disebut sakinah kalau suami, istri, anak, bapak, ibu kerasan di rumahnya. Maka kalau ada anak-anak khalifah, anak-anak kantor khalifah sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Pulang dari kantor pengen segera pulang, pengen segera sampai di rumah, dia homesick, di mana-mana homesick, maka dia sebut sakinah. Maka sehebat apapun di hotel, pengen segera pulang. Makanya kalau kita ada umroh haji, sudah mau wadah, seneng. Kenapa? Karena mau kembali ke rumah. Maka Monik, tolong perhatikan Monik, rumah yang sakinah bukan karena fasilitas ada, mohon maaf, di situ ada sepeda lipatnya Brompton atau F&N itu. Di bukan berarti ada kolam renangnya. Di rumah Rasulullah saya tanya kulkasnya berapa pintu. Di rumah Rasulullah AC-nya berapa PK. Di rumah Rasulullah ada enggak Rubicon sama Moge, ada tas Gucci itu, ada tas Hermes atau Herpes tadi. Nah, tapi mensurgakan. Kenapa? Karena dia aman, nyaman, tentram, dunia sampai akhirat. Itu sakinah yang pertama. Jadi jadikan rumah kita rumah yang aman, tentram. Makanya anak kecil dulu kalau nangis dipukul temannya, dia akan lari ke rumah karena dia merasa mendapatkan perlindungan di rumah. Oh, tak bilangin sama ayahku, tak bilangin sama mama, tak bilangin sama papa, karena merasa dia aman. Sekarang malah enggak. Orang pengen beli kopi, paling enak adalah kopi bikinan istri. Makanya kalau Ramsi nanti minta kopi harus paling enak bikinannya Monik. Itu ya, itu. Oh, nggak bisa masak, go food. Nah, jadi sebelum suami datang, go food, suami datang tinggal manasin. Yang pertama, yang kedua, sakinah dikaitkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan perang Badar. Yaitu ketika perang Badar Allah menurunkan sakinah sehingga 300 orang bisa mengalahkan 1.200. 1.000 sekian, 1000-an tentara itu kalah dengan orang yang 300 dalam perang Badar. Karena apa? Ada optimistis. Walazi anzala sakinatu fi qulubil mu'min. Jadi Allah menurunkan sakinah. Maka rumah dalam Islam harus ada optimistis bahwa semua anggota keluarganya bisa masuk surga. Rumah bebas dari KDRT, rumah bebas dari menganiaya sesama teman, sehingga nanti tidak menjadi sakinah. Sekarang diaudit jadi tersangka. Itu. Ya. Yang berikutnya rumah nanti tidak boleh ada saling kecurigaan. Ini berkaitan dengan nanti perjanjian Aqobah. Itu.
Waktu perjanjian Aqobah, orang saling curiga. Kenapa? Karena tidak kenal langsung. Jangan-jangan ini mata-mata. Jangan-jangan ini 01 ternyata 02. Dikira Cepong ternyata Kampret. Dikira Kampret ternyata Cepong. Dikira Anies ternyata Ganjar. Dikira Ganjar ternyata Erlangga. Dikira Erlangga ternyata Prabowo. Dikira Prabowo ternyata siapa lagi sih? Puan. Dikira Puan ternyata Sandi. Dan seterusnya. Maka Allah turunkan. Maka rumah yang mensurgakan kalau tidak ada saling kecurigaan. Kalau bisa itu, mohon maaf, handphonenya Dian harus bisa dipakai oleh suaminya. Handphone suami bisa dipakai Dian. Nah, dimulai nanti Dian, telepon suami nanti itu ditulis namanya siapa. Kalau nama Dian ditulis kok Mama, Bebek, Yayang, Cinta di kontak, oke. Tapi namanya Dian kok ditulis di situ, Mabes Polri, Mako Brimob, Kadif Propam. Masa istrinya sendiri ditulisi Mak Lampir. Wah, Masya Allah. Namanya Dian kok ditulis Mak Lampir. Nah, berikutnya rumah itu kata sakinah nanti merujuk kepada pisau yang tajam, cutter. Itu berkaitan dengan Nabi Yusuf. Nah, waktu Nabi Yusuf itu difitnah, maka Zulaikha mengumpulkan terus dikasih sikin. Sikin itu jamak dari sakan, sakan itu pisau yang tajam, cutter. Sampai dia wakoto aideuna memotong jalan nggak berasa. Artinya tidak boleh saling menyakiti. Menegur pun dengan cara yang baik. Apalagi suami kepada istri. Terakhir, sakinah nanti merujuk kepada tenang, tidak ada gangguan. Maka rumah harus bebas dari gangguan secara eksternal maupun internal. Jangan ganggu, ada gangguan di dalam rumah maupun di luar rumah. Ini dipakai dalam hadis, kalau dia nanti sholat jamaah, dia berdirilah di belakang imam dengan sakinah. Jangan taswis. Mentang-mentang ini orang kantor khalifah, wah baca Qur'annya bismillah, luar biasa. Itu ganggu sebelahnya. Meskipun Anda udah umroh 10 kali gitu. Maka itu enggak. Udah, itu dulu tentang sakinah, nanti sambung mawadah sama yang lain, tapi ini dua fungsi dulu. Fungsi rumah itu harus jadi musola, yang kedua jadi maskanah, nanti kapan madrasah, maulud, maskur, marham, ini lain kali. Udah, itu dulu 1 jam lebih. Ini kalau di TV ya udah tangan 6 kali. Ya. Baik, mudah-mudahan dia paham. Nomor rekening saya masih ada kan, dia? Ya. Ada, Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Insya Allah sebenarnya masih pengen lanjut ya. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 11:03. Untuk selanjutnya itu kita masuk ke sesi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu semua yang ingin bertanya. Kami batasi 2 orang ya Bapak Ibu dengan cara raise hand. Kalau pertanyaan nanti jawab 3. 1 Jempet itu ya, itu 2 Pak Rustam, 3 saya ya. Ya. Baik. Boleh Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung diajukan kepada Ustadz. Boleh yang saya sampaikan atau yang lain? Nggak apa-apa. Silakan bisa raise hand Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Apapun Atau boleh. langsung dibuka mic-nya. Tanya tentang haji juga boleh, mumpung ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Saya Agus dari cabang Tasik, Malaya. Ya, salam buat Dr. Ali Kongkorongok. Insya Allah disampaikan. Ini ada Kang Dejanya. Pak Ustadz, ini tadi salah satu yang membedakan antara fahsa dan ya itu aja lah Ustadz. Ya. Saya juga kebingungan itu kan itu maknanya kejelekan semua itu ya. Kejelekan dari sisi apa? Itu aja Ustadz. Terima kasih atur nuhun. Jazakallah. Jempet mau nanggapi dulu nggak? Jempet masih join? Kita dulu. Oke. Faksa itu ma'amalil hayawan. Apapun perbuatan kebinatangan. Misalnya orang rakus itu termasuk faksa. Makanya orang puasa harus menghindari faksa. Maka dipuasakan untuk menahan nafsu. Tidak flexing di mana-mana. Maka Pak Agus, Rubicon-Rubiconnya nggak usah dipamerkan. Biar yang punya itu mahbub saja. Nggak usah itu ya. Itu. Nah, jadi
Faksa itu apapun yang dilakukan oleh binatang. Binatang suka pamer, itu faksa. Nah, jadi merak itu kalau nggak ada orang diem aja. Begitu ada orang dia pamer, show off. Wah, jari itu tanya aja gini karena cincinnya besar-besar. Ditanya toilet Khalifah di mana? Itu kanan kiri lah, naik biar tahu kalau cincinnya gede-gede. Itu faksa. Orang yang suka flexing itu faksa. Kejam semuanya itu faksa. Itu definisi dari faksa. Ma amalil hayawan. Apapun yang dilakukan binatang dari sisi jeleknya, karena binatang juga punya sisi baik. Kalau mungkar adalah mayungkiru fi qalb. Apa saja yang diingkari oleh hati. Semua perbuatan dosa utamanya adalah orang yang mungkar karena hatinya pasti berontak. Artinya pasti menolak. Mencuri itu adalah mungkar karena pasti hatinya nolak. Kalau ditanya mencuri itu baik apa jelek, pasti hatinya enggak tenang. Maka tidak ada koruptor yang ingin anaknya jadi koruptor. Cepat besarnya anak, meninggalkan mama, meninggalkan papa ini korupsi, baru narkoba 100 miliar aja udah ketangkep, besok jadilah importir narkoba. Enggak mungkin. Nah, itu namanya dia diingkari. Karena makhonaka fil qalb mayungkiru fi qalb. Apapun yang diingkari, apapun yang ditolak oleh hati nurani. Nur aini. Nur itu cahaya, aini itu mata. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Nuroni itu niduri. Nah, nuroni dari kata tur. Ya. Jadi sekali lagi, faksa adalah apapun amalan kebinatangan. Maka ada dua makna. Rumah harus bebas dari amalan kebinatangan. Rumah juga harus bebas dari apapun yang bertentangan dengan nurani. Nurani itu kalau hidup nggak mungkin ngajar orang sampai pingsan, sampai nggak bisa. Nah, itu sudah hilang nurani. Mutilasi sudah hilang nuraninya. Nah, jadi perlu. Maka itu lewat sholat. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Keempat boleh nambahin kaitannya dengan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya. Masih ada tambahan, Cik Empat? Kan dianjurkan sholat itu dengan khusyuk, karena dengan sholat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Tolong, dan itu kehusyuan itu tidak mudah kalau kita tidak taqarrub kepada Allah. Sekian aja. Ya, salah. Nanti ada khusyuk, bahkan ada khudu. Khusyuk itu aktivitas batin, pikiran, dan perasaan. Kalau khudu itu secara fisikal. Misalnya supaya khudu itu handphone dimatiin. Karena sampai sekarang itu ada orang sholat di Mekah loh Pak. Itu sholat itu sambil jawab WA. Gitu. Bahkan ada yang jawab telepon, baru sholat. Itu semua. Ya, baru sholat di Mekah. Itu terus itu. Ya, jadi itu tidak khudu. Bahkan kalau sunahnya kompor-kompor dikecilin. Anak-anak ditali. Ditali supaya nggak lari ke sana kemari. Itu untuk ini. Nah, itu salah satu mendukung kekhuduan dan kekhusyuan. Wallahu a'lam bishawab. Boleh satu lagi, monggo. Silakan. Tadi ada yang resen. Bu Mala. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan. Ya. Dari Yuk, bacain. Bu Yuniarti tadi resen, boleh Bu duluan Ustadz, Bu Yuniarti dulu ya barangkali. Kan yang dari live sudah, yang dari ini dari. Oh ya, dari live sudah, baik, dari kolom chat aja berarti ya Ustadz. Ya, Mohon maaf ya. Bu Yuniarti, kita dari Pak Kadiman dulu, silakan dia. Saya bacakan ya. Dari Pak Kadiman izin bertanya, kalau Haji Adi Dewantoro dan RM Kartomo ajarkan ngerti, ngerasa dan ngelakoni, bagaimana menerangkan ajaran ini dalam ajaran Islam, khususnya dalam bangun rumah di surga? Matur nuwun. Ngeroso itu kaitannya dengan perasaan, ngelakoni itu dengan amalan. Makanya dalam Islam itu tidak sekedar orang paham dan dia tahu, tapi juga harus mau dalam amalan. Nah, makanya orang itu, iman itu tidak sekedar di hati, tapi juga dalam bentuk amal.
Ini berkaitan dengan nanti kaitannya hang rosowani, bahkan hang rosol, hang lakoni. Itu sayang ini orang-orang Sunda jadi nggak ngerti semua. Dia harus ngerti ini. Yang nggak ngerti sebodoh teng gitu aja. Ya jadi sekali lagi ngeroso dan ngelakoni itu artinya Islam itu tidak hanya apa yang ada di dalam batin, tapi juga dalam bentuk amalan. Sekarang dibaca surat Hujurat ayat 14. Ya. Hujurat ayat 14. Jadi Islam itu perlu pernyataan, tapi juga perlu kenyataan. Pernyataan saya nggak cukup. Kenyataan, I love you, saya cinta padamu, tapi nggak pernah ngasih hadiah. Ngasih hadiah tapi diem terus juga nggak pas. Makanya kalau jadi istri, kalau cuma dikasih hadiah tapi nggak ada pernyataan saja nggak ada kenyataan, itu omdo. I love you, tapi ulang tahun aja nggak beliin apa-apa. Ya. Ustadz, surat Al-Hujurat 14 ya Ustadz? Ya. Baik Ustadz, saya bacakan surat Al-Hujurat ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna. Kulam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubihim wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ayat ini berkaitan dengan orang Arab Badui, Arab tapi pedalaman. Itu. Jadi Arab tapi desa. Ciri orang desa itu ajalikom, air, jalan, listrik, komunikasi nggak lancar. Itu aja lah. Ya Bandung tapi ujung sana lah gitu ya. Tapi orang Arabi. Maka dia mengatakan beriman nggak cukup karena iman bukan perkataan, harus ada di dalam hati, diyakini. Tidak dicukup, harus dalam bentuk amal. 3 ini. Jadi tidak hanya ngerosot, tapi juga harus ngelakoni. Nah, jika dia memahami, meyakini, tapi juga mengatakan dengan syahadatnya, tapi juga melakukannya. Begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Atur sembah nuwun Ustaz. Iya, sami-sami Pak Kadiman. Ini sebetulnya bukan nanya, ini ngetes karena yang ditanya tidak lebih ngerti daripada Pak Kadiman, ya. Masya Allah, ampun. Ya, serius nih ya. Jadi, dari mana Pak Kadiman kok bahasa Jawa? Belum yang Jawa, Pak. Oh, Masya Allah. Gowongan Kidul. Masya Allah. Jadi, sudah ikut khalifah, Pak? Sampun, Pak. Alhamdulillah. Bahasa Sundanya juga bagus, Pak. Oh, gitu ya. Mohon dalami di Sunda, Pak, di Bandung, Pak. Iya, api tetiasa nyari Sunda. Mohon abdi lami di Bandung, di Borojol kene di Bandung. Masya Allah ya. Ya, begitu ya. 2 dulu ya. Ini karena puasa nggak ada minum, nggak ada makan, nggak ada. Gimana Monik? Ada ini salam buat Dokter Adi ya, sama Mama. Iya, terima kasih Ustadz, nanti disampaikan. Ya, katanya minta umroh yang bareng aku. Ya, insya Allah. Dokter Adi, japri saya mau umroh kalau bareng sama saya. Ya. Nanti kita bikin paket khusus, ya. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Ya, gitu Pak Dian. Cukup ya? Apa masih ada? Gimana? Alhamdulillah Ustadz, insya Allah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Iya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian telah kita simak kajian pada hari ini. Dan alhamdulillah beliau sudah menginformasikan kepada kami semua, memberitahukan kepada kita semua tips bagaimana cara membangun rumah di surga. Dan banyak sekali cara-caranya, yang mana salah satunya yaitu kita lakukan dengan niat Robbaniun. Jadi bukan Ramadaniun saja, seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara pada hari ini,
ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu bahwasanya kajian online ini insya Allah akan rutin di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat selama Ramadan. Kemudian kajian rutin ini juga akan kami hadirkan di 10 hari terakhir, yang mana salah satunya, mohon maaf, maksud kami di 10 hari terakhir, yaitu tepatnya di malam ganjil, yang mana salah satunya akan juga diisi oleh Ustadz Wijayanto. Kemudian informasi selanjutnya yaitu bahwasanya di Khalifah Tour masih tersedia beberapa program umroh Syawal, yaitu program umroh Khalifah, program umroh Alif, dan juga program umroh Mumtaz, yang mana keberangkatan tanggal 3 dan Mei. Jika Bapak dan Ibu, Saudara, tetangga berminat untuk bisa mendaftarkan diri untuk umroh di bulan Syawal, bisa melalui IG kami, yaitu @khalifatur atau @mumtastur, atau bisa langsung juga datang ke kantor kami yang terletak di Jalan Brigjen Katamso nomor 11. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua telah mendengarkan, menyimak, belajar kembali untuk dapat mengisi bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dalam jamaah ini. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kami mohon kepada Ustadz Wijayanto untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Pak Rustam dulu, biar ini. Oh, Pak Rustam. Baik, Bapak Rustam, mungkin ada tambahan dari Pak Rustam. Kami persilahkan, Pak. Wah, sudah cukup. Masa saya menambahi Ustadz Wijayanto? Iya dong, Iya. transfer. Iya, betul. Suwun Mas. Iya. Piye kabare? Alhamdulillah. Salam buat Bu Ulaya ya. Iya, insyaallah. Ya. Ini full di Jakarta karena nggak bisa live TV, ini banyak beberapa TV harus. Jadi Umar Bakri ya. Iya, Bang Toyib. Jadi mohon maaf, harusnya tanggal 13 Mei harusnya sama saya, tapi exit permitnya nggak keluar karena saya sejak kemarin nggak pernah di rumah, ini full nggak di rumah sebulan, makanya saya Syawal visanya nggak keluar dari visa yang di Jogja. Nanti takut warisannya saya nggak kebagian. Jadi minta di reschedule, mohon maaf sekali, yang tadinya saya sih oke-oke saja sebetulnya, cuman saya nanti pulang anak saya panggil Om, saya dipanggil nggak enak sekali ya. Jadi mohon maaf yang Syawal saya belum bisa bersamai. Ya. Baik, doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, dan bulan Ramadan ini adalah bulan di mana ijabah doa. Maka selipkan pertama orang tua kita. Orang tua ada 3, orang tua kandung, mertua, dan juga orang yang berjasa dalam hidup kita. Khususon untuk bunda kita, Jempet, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Udah kemo lagi ya, Jempet ya? Iya, udah nanti terakhir 12 April. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, diberikan kesehatan, keberkahan. Ya. Untuk saudara kita yang sakit, untuk saudara yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jawadikal kalim ba'dimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qulal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakhitul maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana bifadli ismika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
baik Ustadz Lunal Karim, Ustadz Wijayanto, terima kasih sekali untuk waktu dan kehadirannya pada siang hari ini, juga ilmu yang telah Ustadz berikan, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu penutup, saya Dian, Bapak dan Ibu semuanya mohon izin untuk undur diri. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.